Halo semua, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Anissa Angga, Ebi Selawati, Faziera Purba, dan Waude Semira akan menjelaskan tentang Material Recruitment Planning dan Enterprise Resource Planning. Tujuan pembelajaran yang pertama dapat menjelaskan kondisi di mana MRP paling tepat digunakan. Kedua, dapat menjelaskan input, output, dan sifat pemrosesan MRP. Dan yang ketiga, dapat menjelaskan bagaimana persyaratan dalam waktu produksi induk diterjemahkan ke dalam persyaratan material untuk item tingkat yang lebih rendah. Yang keempat, mendiskusikan manfaat dan persyaratan MRP. Dan yang kelima, dapat menjelaskan bagaimana sistem MRP berguna dalam perencanaan kebutuhan kapasitas. Keenam, buat garis besar manfaat potensial dan beberapa kesulitan yang dihadapi pengguna dengan MRP. Ketujuh, dapat menjelaskan MRP 2 dan manfaatnya. Dan yang kedelapan, dapat menjelaskan ERP, apa yang disediakannya dan biaya tersembunyinya. Dependent demand, permintaan barang yang merupakan subrakitan atau bagian komponen yang akan digunakan dalam produksi barang jadi. Permintaan yang bergantung cenderung sporadis atau tidak rata, jumlah besar digunakan pada titik waktu tertentu dengan sedikit atau tanpa penggunaan di waktu lain. Dependent demand versus independent demand. Independent demand atau EOQ or EMQ, kebutuhan akan suatu item barang tidak tergantung item yang lain. Misalnya, kebutuhan barang untuk memenuhi permintaan pembeli di sebuah toko. Kemudian, dependent demand, MRP, kebutuhan akan item tertentu tergantung atau terkait pada kebutuhan terhadap item yang lain. Ketergantungan antar item bisa berbentuk seperti ketergantungan vertikal, misalnya kebutuhan dari komponen penyusun suprakitan atau produk jadi. Kemudian ketergantungan horizontal, misalnya kebutuhan dari komponen pelengkap atau bahan pembantu yang menyertai produk. Permintaan independen cukup stabil setelah tunjangan dibuat untuk variasi musiman, tetapi permintaan dependen sporadis atau menggumpal. MRP or Material Recruitment Planning, perencanaan persyaratan material atau MRP adalah sistem informasi berbasis komputer yang menerjemahkan persyaratan jadwal induk untuk item akhir menjadi persyaratan bertahap waktu untuk suprakitan, komponen, dan bahan baku. MRP dimulai dengan jadwal barang jadi, diubah menjadi jadwal persyaratan untuk rakitan, suku cadang, dan bahan baku yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang jadi dalam waktu yang ditentukan. Jadi, MRP dirancang untuk menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang dibutuhkan? Kedua, berapa yang dibutuhkan? Dan yang ketiga, kapan dibutuhkan? Tinjauan perencanaan kebutuhan material. Input utama MRP adalah Master Schedule yang menunjukkan berapa banyak produk jadi diinginkan dan kapan. Bill of Material yang menceritakan komposisi produk jadi, dan Inventory Records yang memberitahu bahwa berapa banyak persediaan yang ada atau dipesan. Perencana memproses informasi ini untuk menemukan jaring persyaratan untuk setiap periode horizon perencanaan. Kemudian, output dari proses ini untuk termasuk urutan terencana jadwal, rilis pesanan, perubahan, kontrol kinerja, laporan perencanaan, dan laporan pengecualian. Ini topik yang dibahas lebih rinci di bagian selanjutnya. MRP inputs or master schedule. Yang pertama, master schedule atau sering juga disebut sebagai master production schedule merupakan suatu rencana produksi yang menggambarkan suatu hubungan antara kuantitas setiap jenis produk akhir yang diinginkan dengan waktu penyediaannya. Master production schedule diperoleh dari hasil perambalan kebutuhan melalui tahapan perhitungan perencanaan produksi yang baik. Dalam gambar 12.3 mengilustrasikan bagian dari jadwal induk yang menunjukkan keluaran yang direncanakan untuk item akhir X untuk perencanaan horizon. Jadwal menunjukkan bahwa 100 unit
100 unit X akan dibutuhkan, misalnya untuk pengiriman ke customer di awal minggu keempat, dan 150 lagi akan dibutuhkan di awal minggu ke-8. Kemudian, manajer suka merencanakan cukup jauh ke masa depan sehingga mereka memiliki perkiraan yang masuk akal tentang permintaan yang akan datang. Kedua, master schedule harus mencakup periode yang setidaknya setara dengan waktu yang ditunggu kumulatif. Kumulatif lead time adalah jumlah waktu tunggu yang dibutuhkan oleh fase berurutan dari suatu proses, dari suku cadang atau bahan mentah hingga penyelesaian perakitan akhir. Pada gambar 12.4 di mana diperlukan total 9 minggu waktu yang ditunggu dari pemesanan suku cadang dan bahan mentah sampai perakitan akhir selesai. Perhatikan bahwa lead time termasuk perpindahan dan waktu tunggu selain waktu penyiapan dan pengoperasian. Yang kedua, bill of material merupakan daftar dari semua material, beberapa bagian dan subassembles serta kuantitas yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit produksi parent assemble. Daftar dalam bill of material bersifat hierarki. Itu menunjukkan jumlah setiap item yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu unit item induknya. Sifat dari aspek bill of material ini jelas ketika mempertimbangkan pohon struktur produk yang memberikan gambaran visual dari subassembles dan komponen yang dibutuhkan untuk merakit produk. Pohon struktur produk berguna dalam menggambarkan bagaimana bill of material digunakan untuk menambang jumlah masing-masing bahan atau persyaratan yang dibutuhkan untuk mendapatkan jumlah yang diinginkan beritem akhir. Low level coding merestrukturisasi bill of material sehingga beberapa kemunculan suatu komponen semuanya bertepatan dengan level terendah di mana komponen tersebut terjadi level 0 yaitu X, kemudian ada turunan lagi level 1, B, 2, dan C, kemudian level 2, D, 3, dan F, 2, level 4, E, 4, I adalah turunan dari B2 dan I itu turunan dari C. Inventory master file adalah keadaan dari setiap komponen atau material yang ada dalam persediaan yang meliputi jumlah persediaan yang dimiliki pada setiap periode, jumlah barang yang sedang dipesan, dan waktu ancang-ancang. Seperti bill of material, catatan inventaris harus akurat. Informasi yang salah tentang persyaratan atau waktu tunggu dapat berdampak merugikan pada MRP dan membuat kekacauan saat jumlah yang salah di tangan atau waktu pengiriman yang diharapkan tidak terpenuhi. Proses MRP. Pemrosesan MRP mengambil persyaratan item akhir yang ditentukan oleh jadwal induk, yaitu master schedule, dan explodes menjadi persyaratan terhadap persyaratan bertahap waktu untuk perakitan, suku cadang, dan penggunaan bahan mentah. Bill of material diimbangi dengan lead time. Pentahapan waktu persyaratan di grafik waktu perakitan pada gambar 12.7 misalnya bahan baku D, F, dan I harus dipesan di awal minggu kedua, bagian C pada awal minggu keempat, dan bagian H di awal minggu ke-5 untuk tersedia untuk waktu pengiriman sesuai rencana. Rekaman MRP with number, gross requirements, kemudian ada schedule receipts, kemudian ada project on hand, net requirement, plan order receipt, dan plan order release. Kemudian ada persyaratan kotor, total permintaan yang diharapkan. Setelah itu ada tanda terima yang dijadwalkan, buka pesanan yang telah dilakukan dan dijadwalkan. Dan yang ketiga, proyeksi di tangan, jumlah inventaris yang diharapkan yang akan ada di tangan di awal setiap periode waktu. Kemudian ada persyaratan bersih, jumlah sebenarnya yang dibutuhkan di setiap periode waktu. Tanda terima pesanan terencana, kuantitas yang diharapkan diterima pada awal periode diimbangi dengan waktu tunggu.
Dan rilis pesanan rencana menunjukkan jumlah yang direncanakan untuk dipesan di setiap periode waktu. Pengembangan MRP. MRP didasarkan pada diagram pohon struktur produk, yaitu persyaratan ditentukan tingkat demi tingkat, dimulai dengan item akhir dan bekerja di bawah pohon. Waktu dan kuantitas setiap induk menjadi dasar untuk menentukan waktu dan jumlah item anak tepat di bawahnya. Item anak kemudian menjadi item induk untuk level berikutnya dan seterusnya. Menggunakan MRP. Paging adalah proses mengidentifikasi item induk yang telah menghasilkan sekumpulan persyaratan material untuk suatu item. Memperbarui sistem. MRP bukanlah dokumen statis seiring berjalannya waktu. Beberapa pesanan akan diterima telah diselesaikan, kemudian pesanan lainnya hampir selesai, kemudian ada pesanan baru yang akan segera selesai masuk, dan yang selanjutnya pesanan yang ada akan diubah, yaitu kuantitas berubah, penundaan, pengiriman terlewat. Selain itu, mungkin ada perubahan pesanan seperti perubahan kuantitas, keterlambatan, pengiriman suku cadang, atau bahan mentah yang terlewat, dan sebagainya. Dua sistem dasar yang digunakan untuk memperbarui catatan MRP adalah regeneratif dan perubahan bersih. Sistem regeneratif diperbarui secara berkala. Sistem perubahan bersih terus-menerus diperbarui. Sistem regeneratif pada dasarnya adalah sistem tipe batch dan yang mengumpulkan semua perubahan, misalnya pesanan baru, tanda terima yang terjadi dalam interval waktu, misalnya hari, dan secara berkala memperbarui sistem. Dengan menggunakan informasi tersebut, rencana produksi yang direvisi dikembangkan di cara yang sama seperti rencana awal dikembangkan, misalnya meledakan bill of material level berdasarkan level. Dalam sistem perubahan bersih, rencana produksi dimodifikasi untuk mencerminkan perubahan yang terjadi. Jika beberapa suku cadang yang dibeli rusak harus dikembalikan ke vendor, manajer dapat memasukkan informasi ini ke dalam sistem segera setelah diketahui. Hanya perubahan yang meledak melalui sistem tingkat demi tingkat, seluruh rencana tidak akan dibuat ulang. Output MRP. Sistem MRP memiliki kemampuan untuk menyediakan berbagai keluaran yang cukup luas bagi manajemen. Ini sering diklasifikasikan sebagai laporan utama, yang merupakan laporan utama, dan sekunder laporan, yang merupakan keluaran opsional. Laporan utama, perencanaan dan pengendalian produksi dan inventaris adalah bagian utama laporan. Laporan ini biasanya mencakup berikut ini. Yang pertama, pesanan yang direncanakan, jadwal yang menunjukkan jumlah dan waktu pesanan di masa mendatang, dan yang kedua, rilis pesanan, mengotorisasi pelaksanaan pesanan yang direncanakan, dan yang ketiga, perubahan pesanan yang direncanakan termasuk revisi tanggal jatuh tempo atau jumlah pesanan yang dapat pembatalan pesanan. Laporan sekunder. Pengendalian kinerja, perencanaan, dan pengecualian adalah milik sekunder laporan. Yang pertama, laporan kendali kinerja mengevaluasi operasi sistem. Mereka membantu manajer dengan menemukan penyimpangan dari rencana, termasuk pengiriman dan persediaan yang terlewat, dan dengan menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk menilai kinerja biaya. Yang kedua, laporan perencanaan berguna dalam meramalkan kebutuhan persediaan di masa depan. Mereka termasuk komitmen pembeli dan data lain yang dapat digunakan untuk menilai materi di masa mendatang persyaratan. Yang ketiga, laporan pengecualian menunjukkan perbedaan besar seperti pesanan yang terlambat dalam lewat waktu dan lewat waktu, tingkat memo yang berlebihan, kesalahan pelaporan, dan persyaratan untuk suku cadang yang tidak ada. Pertimbangan MRP lainnya, safety stock. Selain detail utama dari input, output, dan pemrosesan, manajer harus memiliki pengetahuan mampu tentang sejumlah aspek lain dari MRP. Ini termasuk penyimpangan safety stock, lot, pilihan ukuran, dan kemungkinan penggunaan MRP untuk produk yang belum jadi. Persediaan keselamatan. Secara teoritis, sistem MRP tidak memerlukan safety stock.
variabilitas mungkin memerlukan penggunaan safety stock secara strategis, seperti proses bot length atau dengan tingkat scrap yang bervariasi dapat menyebabkan kekurangan dan operasi hilir. Kemudian, kekurangan dapat terjadi jika pesanan terlambat atau waktu fabrikasi atau perakitan lebih lama dari yang diharapkan. Kemudian, ketika waktu tunggu bervariasi, konsep waktu keselamatan sering digunakan, dan waktu keselamatan adalah menjelaskan pesanan untuk kedatangan atau penyelesaian cukup sebelum kebutuhan mereka, sehingga kemungkinan kekurangan dihilangkan atau dikurangi secara signifikan. Pertimbangan MRP lainnya. Aturan ukuran lot. Pertama, pesanan lot for lot, yaitu order atau run size untuk setiap periode diatur sama dengan permintaan untuk periode itu. Kemudian meminimalkan investasi dalam persediaan. Kemudian ada ini menghasilkan jumlah pesanan yang bervariasi dan diperlukan pengaturan baru untuk setiap proses produksi. Dan yang kedua, economic order quantity dapat menyebabkan biaya minimum jika penggunaan cukup seragam. Ini mungkin terjadi untuk beberapa item tingkat rendah yang umum untuk orang tua, yang berbeda dan untuk bahan mentah. Setelah itu, kurang sesuai untuk permintaan lampi item karena sisa-sisa persediaan sering terjadi. Dan yang ketiga, pemesanan periode tetap memberikan perlindungan untuk beberapa periode yang telah ditentukan. MRP dalam layanan. MRP memiliki aplikasi dalam layanan serta manufaktur. Aplikasi ini mungkin melibatkan barang material yang merupakan bagian dari paket produk layanan atau mungkin melibatkan sebagian besar komponen layanan. Contoh paket layanan produk adalah layanan catering makanan, terutama dalam beberapa kasus yang memerlukan menyiapkan dan menyajikan makanan untuk banyak orang. Untuk memperkirakan kuantitas dan biaya pesanan, manajer harus menentukan jumlah bahan untuk setiap resep pada menu. Misalnya, daftar bahan yang kemudian akan digabungkan dengan jumlah setiap makanan yang harus disiapkan untuk mendapatkan rencana persyaratan materi acara. Setelah itu, contoh serupa terjadi untuk renovasi skala besar. Gedung hotel, di mana ada beberapa pengulangan kegiatan dan materi terkait yang harus dieksplor dan ke dalam komponen mereka untuk tujuan estimasi biaya dan penjadwalan. Manfaat MRP memungkinkan manajer untuk dengan mudah tentukan jumlah setiap komponen untuk ukuran pesanan tertentu. Setelah itu, untuk mengetahui kapan harus merilis pesanan untuk setiap komponen dan untuk diberitahu ketika barang membutuhkan perhatian. Manfaat lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, rendahnya tingkat persediaan dalam proses karena penawaran yang sama persis dengan permintaan. Yang kedua, kemampuan untuk melacak kebutuhan material. Ketiga, kemampuan untuk mengevaluasi kebutuhan kapasitas yang dihasilkan oleh jadwal induk tertentu. Keempat, dan cara mengalokasikan waktu produksi dan kemampuan untuk dengan mudah menentukan penggunaan inventaris dengan backflashing. Backflashing adalah prosedur di mana exploding BOM item akhir untuk menentukan jumlah komponen yang digunakan untuk membuat item tersebut. Persyaratan MRP. Untuk mengimplementasikan dan mengoperasikan sistem MRP yang efektif, maka perlu dimiliki yang pertama, komputer dan program perangkat lunak yang diperlukan untuk menangani perhitungan dan pemeliharaan catatan. Kedua, akurat dan terbaru. Akurat dan terbaru ada master schedule, bills of material, dan inventory records. Dan yang ketiga, integritas data file. MRP2, Manufacturing Resource Planning, diperluas pendekatan sumber daya produksi perencanaan, melibatkan bidang lain dari suatu perusahaan dalam proses perencanaan dan memungkinkan kebutuhan kapasitas perencanaan. Perencanaan sumber daya manufaktur berkembang dari MRP pada tahun 1980-an karena produsen menyadari adanya kebutuhan tambahan. MRP2
tidak menggantikan atau meningkatkan MRP. Sebaliknya, itu memperluas ruang lingkup perencanaan bahan untuk memasukkan rencana persyaratan kapasitas dan untuk melibatkan area fungsional lain dari organisasi seperti pemasaran dan keuangan dalam proses perencanaan. Gambaran MRP2. Perencanaan kebutuhan material merupakan inti dari proses. Teman-teman bisa lihat di gambar 12.14. Proses dimulai dengan agregasi permintaan dari semua sumber, misalnya pesanan pasti, perakiraan, persyaratan stok pengaman. Personel produksi, pemasaran, dan keuangan bekerja menuju pengembangan memenuhi jadwal produksi utama. Selain sumber daya manufaktur yang jelas diperlukan untuk mendukung rencana tersebut, pembiayaan sumber daya akan dibutuhkan dan harus direncanakan, baik dalam jumlah maupun waktunya. Demikian pula, marketing sumber daya juga akan dibutuhkan dalam berbagai tingkat selama proses berlangsung. Pada titik ini, perencanaan kebutuhan material mulai berlaku, menghasilkan material dan persyaratan jadwal. Selanjutnya, manajemen harus membuat persyaratan kapasitas yang lebih detail, berencana untuk menentukan apakah persyaratan kapasitas yang lebih spesifik ini dapat dipenuhi. Beberapa penyesuaian dalam jadwal produksi induk mungkin diperlukan. Ketika jadwal dibuka dan pekerjaan yang sebenarnya dimulai, berbagai laporan membantu manajer memantau prosesnya dan membuat penyesuaian yang diperlukan untuk menjaga agar operasi tetap pada jalurnya. Akibatnya, ini adalah proses berkelanjutan di mana jadwal produksi induk diperbarui dan direvisi seperlunya untuk mencapai tujuan perusahaan. Rencana bisnis yang mengatur seluruh proses biasanya mengalami perubahan juga, meskipun ini cenderung lebih jarang daripada perubahan dibuat di tingkat yang lebih rendah, yaitu jadwal produksi induk. MRP loop tertutup atau closed loop MRP. Ketika sistem MRP 2 mulai menyertakan loop umpan balik, sistem tersebut dirujuk sebagai MRP loop tertutup. Sistem MRP loop tertutup mengevaluasi relatif rencana material yang diusulkan untuk kapasitas yang tersedia, yaitu jika di rencana yang diusulkan tidak layak maka harus direvisi. Dan evaluasinya adalah disebut sebagai perencanaan kebutuhan kapasitas. Perencanaan kebutuhan kapasitas. Perencanaan kebutuhan kapasitas adalah proses penentuan kapasitas jangka pendek persyaratan. Input yang diperlukan termasuk rilis pesanan yang direncanakan untuk MRP. Toko saat ini memuat informasi perutaian dan waktu kerja. Kemudian output utama termasuk laporan beban untuk setiap pekerjaan pusat. Ketika varian diproyeksikan, manajer dapat mempertimbangkan solusi seperti rute alternatif, mengubah atau menghilangkan ukuran lot, atau stok pengaman persyaratan, dan pembagian lot. Memindahkan produksi ke depan atau ke belakang bisa sangat luar biasa menentang karena persyaratan yang diutamakan dan ketersediaan komponen. Stabilitas sistem. Stabilitas dalam rencana jangka pendek sangat penting. Tanpa stabilitas, perubahan jumlah pesanan dan waktu dapat membuat rencana kebutuhan material hampir tidak berguna. Dan sistem istilah kegugupan menggambarkan bagaimana sistem mungkin bereaksi terhadap perubahan, dan terkadang reaksinya bisa lebih besar dari perubahan aslinya. Time fences. Untuk meminimalkan masalah seperti itu, banyak perusahaan menetapkan serangkaian interval waktu yang disebut time fences, di mana perubahan dapat dilakukan atas pesanan. Misalnya, perusahaan mungkin menentukan time fences berumur 4, 8, dan 12 minggu, dengan fence terdekat menjadi paling ketat, fence terjauh menjadi yang paling tidak membatasi. Setelah 12 minggu, perubahan diharapkan dari 8 sampai 12 minggu penggantian satu item akhir dengan yang lain dapat diizinkan selama komponennya masih ada tersedia dan rencana produksi tidak dikompromikan. Dari 4 hingga 8 minggu, rencananya sudah diperbaiki, tetapi perubahan kecil mungkin diperbolehkan dan rencananya dibekukan menjadi pagar 4 minggu. Menggunakan MRP untuk membantu CRP. Gambaran umum proses perencanaan kapasitas. Prosesnya dimulai dengan jadwal produksi induk yang diusulkan atau tentatif yang harus diuji kelayakannya dan mungkin disesuaikan sebelum menjadi permanen. Jadwal yang diusulkan diproses menggunakan MRP untuk memastikan persyaratan material yang akan dihasilkan jadwal. Ini kemudian diterjemahkan ke dalam persyaratan sumber daya
yaitu kapasitas, seringkali dalam bentuk serangkaian beban laporan untuk setiap departemen atau pusat kerja yang membandingkan masa depan yang diketahui dan yang diharapkan persyaratan kapasitas dengan ketersediaan kapasitas yang diproyeksikan. Lord Reports Department atau pusat kerja melaporkan bahwa compare dikenal dan diharapkan masa depan persyaratan kapasitas dengan proyek ketersediaan kapasitas. Menggambarkan alam dari laporan beban, ini menunjukkan kebutuhan sumber daya yang diharapkan, yaitu penggunaan untuk pekerjaan saat ini sedang dikerjakan, pesanan yang direncanakan, dan pesanan yang diharapkan untuk cakrawala perencanaan. Semacam informasi, pengelola dapat lebih mudah menentukan apakah kapasitas cukup untuk memenuhi persyaratan ini. Jika kapasitasnya cukup, dia dapat membekukan porsi jadwal produksi induk yang menghasilkan persyaratan ini. Dalam profil beban diilustrasikan pada gambar di samping, rilis pesanan terencana dalam periode waktu 4 akan menyebabkan kelebihan beban. Namun, tampaknya mungkin akan untuk mengakomodasi permintaan dengan sedikit mengalihkan beberapa pesanan ke pesanan yang berdekatan periode. Demikian pula, kelebihan beban mungkin muncul dalam periode 11, tetapi itu juga dapat ditangani oleh memindahkan beberapa pekerjaan ke periode waktu yang berdekatan. ERP atau Enterprise Resource Planning. Perencanaan sumber daya perusahaan adalah langkah selanjutnya dalam evolusi yang dimulai dengan MRP dan berkembang menjadi MRP2. ERP seperti MRP2 biasanya memiliki inti MRP. ERP mewakili sebuah upaya yang diperluas untuk mengintegrasikan penyimpanan catatan standar yang akan memungkinkan berbagai informasi di antara berbagai area organisasi untuk mengelola sistem secara lebih efektif. Dan sistem ERP terdiri dari kumpulan modul terintegrasi. Tinjauan modul software ERP. Modul terdiri dari akuntansi atau keuangan, dengan deskripsi singkatnya yaitu komponen utama dari kebanyakan sistem ERP ini menyediakan berbagai laporan keuangan, termasuk buku besar, hutang piutang, penggajian, laporan laba rugi, dan neraca iklan. Kemudian dalam modul pemasaran, mendukung pembuatan prospek, pemasaran target, surat langsung, dan penjualan. Dan ada sumber daya manusia, menjaga basis data lengkap informasi karyawan seperti tanggal perekrutan, gaji, informasi kontak, evaluasi kinerja, dan informasi terkait lainnya. Kemudian ada pembelian, memfasilitasi pemilihan vendor, negosiasi harga, pengambilan keputusan pembelian, dan pembayaran tagihan. Setelah itu ada rencana produksi, mengintegrasikan informasi tentang perakiraan, pesanan, kapasitas produksi, jumlah persediaan yang ada, tagihan material, pekerjaan dalam proses, jadwal, dan waktu tunggu produksi. Kemudian ada manajemen persediaan, mengidentifikasi persyaratan inventaris, ketersediaan inventaris, aturan pengisian ulang, dan pelacakan inventaris. Setelah itu, distribusi, berisi informasi tentang pengiriman pihak ketiga, jadwal pengiriman dan pengiriman, pelacakan pengiriman. Dan ada penjualan, informasi tentang pesanan, faktur pelacakan pesanan, dan pengiriman. Dan yang terakhir, manajemen rantai persediaan, memfasilitasi pemasok dan manajemen pelanggan, visibilitas rantai pasokan, dan manajemen acara. ERP dalam layanan. Meskipun ERP pada awalnya dikembangkan untuk manufaktur, kini memiliki daftar panjang aplikasi layanan. Ini termasuk layanan profesional, layanan pos, retail, perbankan, perawatan kesehatan, pendidikan tinggi, jasa teknik dan konstruksi, jasa logistik, dan manajemen real estate. Dalam lingkungan manufaktur, sistem ERP umumnya mencakup fungsi-fungsi utama seperti perencanaan dan penjadwalan produksi, manajemen inventaris, penetapan biaya produk, dan distribusi. Dalam lingkungan layanan, fungsi utama dapat berbeda dari suatu organisasi layanan. Nasionalisasi yang lain, misalnya, banyak universitas menggunakan sistem ERP. Mereka biasanya digunakan untuk mengintegrasikan dan mengakses informasi siswa, prasyarat khusus, jadwal kursus, ruangan jadwal, sumber daya manusia, akuntansi, dan informasi keuangan.
Sistem ERP rumah sakit termasuk catatan pasien, data pengobatan, rencana perawatan, dan informasi penjadwalan, misalnya ruangan, peralatan, operasi, serta sumber daya manusia. Strategi operasi strategi. ERP memiliki implikasi strategis, di antara pertimbangannya adalah biaya awal yang tinggi, biaya pemeliharaan yang tinggi, kebutuhan untuk peningkatan di masa mendatang, dan pelatihan intensif yang dibutuhkan. Aspek real time dari ERP menjadikannya berharga sebagai alat perencanaan strategis. Sebagai contoh, itu dapat meningkatkan manajemen rantai pasokan dengan hubungan yang lebih kuat dari pelanggan mereka dan pemasok mereka, dan membuat organisasi lebih mampu memuaskan pelanggan yang berubah persyaratan. Dan karena ERP melacak aliran informasi dan material melalui perusahaan, ia menawarkannya kesempatan untuk mengumpulkan informasi tentang limbah dan biaya lingkungan, dan karenanya peluang ada untuk peningkatan proses.